Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-soleha. Ini adalah pelajaran kedua kita setelah pelajaran bahasa Inggris hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang tematik tema 2, yaitu cara tubuh mengolah udara bersih, itu subtema 1. Di sini ada alat pernapasan pada hewan. Alat pernapasan pada hewan bisa kalian lihat yaitu paru-paru, insang, kulit, dan trakea. Alat pernapasan pada burung bernapas dengan paru-paru. Burung mempunyai alat pernapasan yaitu pundi-pundi atau kantong udara. Kemudian di sini kita lihat ada reptil. Reptil itu termasuk ular, buaya, kadal, cicak, dan buaya. Dia bernapas dengan paru-paru. Kemudian amfibi atau katak metamorfosis katak melalui telur, berudu atau cebong, kemudian katak muda dan katak dewasa. Katak bernapas dengan paru-paru dan kulit. Kemudian ada ikan bernapas dengan insang yang berjumlah 4 pasang. Ikan memiliki gelembung renang yang berguna untuk menyimpan oksigen dan pengatur gerak naik turun. Kemudian ikan juga ada yang bernafas dengan paru-paru, contohnya adalah ikan paus. Kemudian serangga bernapas dengan trakea. Trakea itu adalah pembuluh-pembuluh halus yang bercabang yang memenuhi seluruh bagian tubuh hewan dan bermuara pada stigma. Kalian bisa baca sendiri nanti. Kemudian ada cacing. Cacing tidak mempunyai pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit tubuhnya yang basah. Kemudian ada mamalia. Mamalia ini tadi termasuk ada jenis hewan yang bernapas dengan hewan air, maksudnya yang bernapas dengan paru-paru. Kita bisa lihat di sini semua hewan mamalia, baik mamalia darat maupun mamalia air, bernapas dengan paru-paru. Seekor lumba-lumba dan paus mengeluarkan kepalanya ke permukaan air untuk menghirup udara dan setelah lama menyelam kembali ke permukaan air untuk menghembuskan udara lembab dan hangat dari paru-paru. Oke, selanjutnya kita lihat ada pernapasan pada manusia. Tentu kalian tahu manusia bernapas menggunakan paru-paru, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kalian lihat bagian jaring organ pernapasan pada manusia terdiri atas ada mulut dan hidung, kemudian ada sinus, ada tenggorokan, ada trakea, ada tabung bronkial, ada paru-paru, ada diafragma, ada tulang rusuk dan alveoli, kemudian ada bronchiolus, ada kapiler, ada lobus paru-paru, ada pleura, ada cilia, dan ada laring. Kalian lihat gambar di sana strukturnya, pernapasan manusianya dia dimulai dari hidung, kemudian lanjut dia ke paring, kemudian ke laring, ke trakea, ke bronkus, ke paru-paru, dan kemudian ke diafragma. Nanti kalian bisa baca-baca sendiri ini ya untuk lebih jelasnya. Selanjutnya kita ke pelajaran berikutnya, itu ada adik Simba. Maksudnya adalah kata tanya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tentu kalian sudah pernah belajar ini sebelumnya ya. Ini adalah cara untuk membuat pertanyaan. Contoh kalimat tanya yang menggunakan adik Simba. Ada bagaimana cara bermusyawarah yang baik. Kita menggunakan kata bagaimana. Kemudian siapa yang seharusnya memimpin suatu musyawarah. Kita menggunakan kata tanya siapa. Kemudian apa yang dimaksud dengan musyawarah. Di sini kita menggunakan kata tanya apa. Nanti kalian akan mencoba membuat sendiri kata tanya menggunakan adik Simba ini. Tapi sebelumnya kita lihat dulu dalam teks kegiatan ekonomi ini. Kegiatan ekonomi adalah proses yang dilakukan dalam bidang ekonomi dan dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan barang atau jasa atau menghasilkan pendapatan untuk kebutuhan hidupnya. Oke, kalian tentu sudah tahu di kelas sebelumnya mungkin kalian sudah pernah membahas tentang kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Di sini kita akan perjelas lagi atau kita akan mengulang lagi materi yang sudah pernah kalian dengar atau kalian bahas di kelas sebelumnya. Produksi, tentu kalian tahu produksi adalah suatu kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Artinya kegiatannya itu menghasilkan barang dan jasa. Kemudian produksi barang atau kegiatan menambah kegunaan benda
dan mengubah sifat dan bentuknya. Misalnya membuat makanan, membuat barang industri dan lain-lain. Kemudian distribusi, tentu kalian tahu dari kata distribusi ini sudah tahu bahwa ini adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Badan atau orang yang melakukan ini disebut dengan distributor. Tanpa adanya distributor, barang dari produsen akan sulit sampai ke tangan konsumen. Oke, lanjut ke konsumsi. Kita semua adalah sebagai konsumsi, yaitu suatu kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau kelangsungan hidup. Ya, kita sebagai konsumen di sini. Pelaku yang melakukan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Oke. Sampai di sini maksudnya mengerti ya? Oke. Untuk tugasnya, kalian hanya membuat 2 pertanyaan. Dari kegiatan ekonomi ini, kalian bisa menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kalian boleh memilih 2 saja yang bisa kalian buat kata tanya atau pertanyaan. Kemudian pertanyaannya bisa diambil dari kegiatan ekonomi ini. Contohnya ini, kalimat tanyanya bagaimana cara bermusyawarah baik. Nah, nanti kalian akan cari kalimat yang bisa kalian buat pertanyaan menggunakan kata tanya adik Simba ini. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke, sampai di sini mengerti? Oke, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Bunda harap kalian bisa membaca ulang materi yang sudah diberikan di lembar bahan ajarnya maksudnya dan di buku tentang alat pernapasan pada hewan, kemudian tentang alat pernapasan pada manusia, kemudian tentang adik Simba dan tentang kegiatan ekonomi. Kalian bisa baca sendiri dan bisa dipahami. Untuk tugasnya tadi sudah disebutkan, nanti akan Miss tuliskan kembali di WA ya tentang tugas hari ini. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.